Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwan. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya, nikmatnya, alhamdulillah kita sudah selesai dari bulan Ramadan, dan itu nikmat yang luar biasa. Masih bisa kita kerjakan puasa, sholat malam, qiraatul Quran, dan yang lainnya. Semoga Allah menerima ibadah kita seluruhnya. Dan yang sekarang kita bisa lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima, sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan para salaf dahulu setengah tahun mereka berdoa agar ibadah mereka diterima di bulan Ramadan. Karena kalau ibadah kita diterima, berarti dosa-dosa kita diampuni dan kita masuk surga, ya. Karena Nabi menjanjikan dalam hadis-hadis, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan ketakwaan akan diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang salat malam, mengqama Ramadan, salat malam akan diampuni dosa-dosanya. Barang siapa mengqama Lailatul Qadar, yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ketakwaan, berharap, ya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka ini semua artinya kalau Ramadan kita diterima, berarti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa harus kita seriusin, ya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, di mana ketika mereka berdua membangun Ka'bah, kata Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, meletakkan batu-batu di atas fondasi Ka'bah, mereka seraya berkata, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan ibadah kami. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar permohonan dan engkau maha mengetahui permohonan hamba-hambamu. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, yaitu setiap mengangkat satu batu dia berdoa, ya Rabbana taqabbal minna. Setiap mengangkat satu batu, Rabbana taqabbal minna. Artinya mereka berulang-ulang mengucapkan doa tersebut agar Allah terima. Kita sadar bahwasanya ibadah kita di bulan Ramadan penuh dengan kekurangan. Masih banyak hal-hal yang kita lalaikan. Masih banyak kita bersenda gurau, masih banyak kita membaca hal-hal yang tidak bermanfaat, masih banyak waktu-waktu yang kita buang, masih ada aurat wanita yang kita lihat, masih ada hal-hal yang haram kita dengar. Ya, semua itu sudah, ya, terlanjur, ya. Tinggal kita mohon kepada Allah kekurangan kita selama bulan Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa kita lakukan ini semoga menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan lupa kita banyak berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah masuk bulan Syawal. Ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sampaikan tentang bulan Syawal, ya. Yang pertama, sebagaimana diketahui bersama, di antara ibadah yang agung dikerjakan di bulan Syawal adalah puasa 6 hari, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'a sittan min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahr." Ya, hadis riwayat Muslim, barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian menyertakannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Telah dijelaskan dalam riwayat yang lain kenapa dikatakan puasa setahun penuh, karena al-hasanatu bi asyri amsalihha, karena kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia seakan-akan berpuasa selama 10 bulan. Karena satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Sebulan puasa seperti 10 bulan. Tinggal 2 bulannya bagaimana? Untuk mengenapkan 2 bulannya, maka dianjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan kita berpuasa 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Ya. Puasa di bulan Syawal istimewa, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Al-Munawi. Kenapa pahalanya besar, ya? Sampai dikatakan seakan-akan puasa selama setahun. Karena puasa di bulan Syawal adalah tidak mudah, terutama seorang sudah berpuasa selama sebulan,
kemudian dia setelah lebaran 1 Syawal, dia ingin lepas, namanya orang letih, ingin bersenang-senang di bulan Syawal, kemudian dia pun berpuasa lagi. Kemudian dia berpuasa lagi. Ini adalah suatu hal yang cukup berat ya. Terutama seperti ulama Syafi'iyah yang menganjurkan untuk berpuasa dengan segera ya, karena secara umum kita dianjurkan untuk bersegera melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah menuju ampunan Allah, menuju surga Allah, sehingga mereka menganjurkan untuk puasa Syawal start tanggal 2. Tanggal 2 sudah boleh mulai puasa Syawal, dan secara umum boleh, cuma hanya saja sebagian ulama khilaf, ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang mengatakan makruh ya. Tapi intinya ulama Syafi'iyah ya mengatakan dianjurkan tanggal 2 Syawal sudah mulai boleh start puasa Syawal, dan ini adalah hal yang berat, tidak mudah, karena kemarinnya tanggal 1 kita sedang bersenang-senang makan, dan tanggal 2 masih banyak makanan ya, mungkin belum habis ya, sehingga kalau mau puasa mulai tanggal 2 agak berat. Tapi sebagian ulama lain mengatakan diakhirkan ya, mungkin minggu kedua, karena masih suasana lebaran, masih banyak tamu-tamu yang datang. Intinya ini masalah khilaf, namun intinya puasa di bulan Syawal bukan perkara yang mudah, karena masih nuansa lebaran dan juga masih banyak makanan, dan seorang ingin lepas dari hal tersebut. Oleh karenanya pahala di bulan Syawal, puasa bulan Syawal pahalanya besar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan puasa 6 hari plus bulan Syawal, ini maksudnya pahalanya setahun seperti puasa wajib. Lain halnya dengan yang Nabi bersabda dalam hadisnya, barang siapa berpuasa sebulan 3 hari, ya, berpuasa sebulan 3 hari, setiap bulan 3 hari, selama setiap bulan dia puasa 3 hari, berarti dia puasa setahun. Yang itu, kata sebagian ulama, itu pahalanya puasa sunnah. Itu pahalanya puasa sunnah. Jadi kalau kita bulan Syawal, Dzulqa'dah kita puasa 3 hari, seakan-akan kita bulan puasa 30 hari. Dzulhijjah kita puasa 3 hari, seakan-akan kita puasa sebulan penuh bulan Dzulhijjah. Setiap bulan kita puasa 3 hari, maka itu ada yang mengatakan itu puasanya puasa sunnah. Adapun ini dikaitkan dengan puasa Ramadan. 6 hari bulan Syawal dikaitkan dengan puasa Ramadan, sehingga pahalanya dompleng ke seperti puasa wajib. Maka seorang berusaha tidak menyia-nyiakan kesempatan besar untuk bisa meraih pahala puasa wajib selama setahun ya. Karena yang dilipat gandakan adalah Ramadan. Ya, Ramadan kan puasa wajib. Ya. Tidak sama dengan puasa kita berpuasa di bulan-bulan yang lainnya. Ya, kemudian tatkala setelah bulan Ramadan kita dapat pahala puasa wajib yang dilipat gandakan 10 kali lipat, kita dompleng Syawal 6 hari. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya 6 hari ini juga dapat pahala puasa wajib. Maka seorang berusaha untuk bisa berpuasa Syawal. Kemudian di antara fungsi puasa Syawal, sebagaimana penjelasan Rajab Al-Hambali, bahwasanya puasa Syawal ini seperti diibaratkan seperti sholat ba'diyah bagi sholat wajib. Kita tahu namanya sholat wajib. Kita ada qobliyah, ada ba'diyah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Ramadan ini yang wajib. Qobliyahnya ada puasa Sya'ban, ba'diyahnya ada puasa Syawal. Ini pendapat ya. Sebagaimana mereka ingin menggabungkan puasa Syawal ya. Jadi ada qobliyahnya puasa Sya'ban. Nabi SAW sangat banyak puasa di bulan Sya'ban, makanya dianjurkan berbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai mukaddimah untuk puasa Ramadan. Kemudian ditutup, diakhiri dengan puasa Syawal 6 hari, maka seperti qobliyah dan ba'diyah. Dan kita tahu dalam hadis disebutkan Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah minal a'mal salatuhu, atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal pertama yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya ya. Maka kemudian Allah menyuruh malaikat untuk melihat apakah salat ibadah salat fardunya sudah sempurna. Dan kalau belum sempurna, Allah suruh cek hal li abdi min tatawwu'in, apakah hambaku ini punya salat-salat sunnah ya. Maka malaikat mengecek lagi apakah dia punya salat-salat sunnah. Dan kita tahu susah kita mau mengatakan salat fardu kita sempurna. Tidak gampang. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana salat kita yang kadang kurang khusyuk, kadang ingin cepat-cepatan, kadang lupa dengan akhirat tatkala salat. Justru salat terkadang konsentrasi dengan perkara dunia, terkadang menemukan barang hilang tatkala salat ya. Kadang banyak hal yang bisa dilakukan dalam sholat. Syaitan datang kemudian mengatakan uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Sehingga
untuk mengatakan sholat kita sempurna berat. Makanya disyariatkan sholat qobliyah dan ba'diyah dalam rangka untuk menambal kekurangan. Maka ketika pada hari kiamat kelak Allah menyuruh malaikat untuk mengecek sholat seseorang, maka jika ternyata ada kekurangan, Allah bertanya kepada para malaikat, hal li abdi min tatawu'in, apakah hambaku punya amal ibadah sunnah? Kemudian dicek, kalau ada maka untuk menambal kekurangan tersebut. Itu kata para ulama, fungsi sholat-sholat sunnah adalah untuk menambal kekurangan yang terjadi pada sholat fardu, sehingga ibadah fardu seorang menjadi agung, dan kalau pahala sholatnya besar maka surganya tentu akan tinggi. Nah, demikian pula bulan Ramadan, ya, bisa ditambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di bulan Ramadan, puasa kita, dengan puasa Syawal yang kita kerjakan setelah bulan Ramadan. Fungsinya untuk menambal kekurangan yang ada pada bulan Ramadan. Ya, demikian juga puasa Sya'ban sebelumnya, fungsinya untuk menambah kekurangan yang ada di bulan Syawal. Ini penjelasan sebagian ulama tentang keutamaan puasa di bulan Syawal, sehingga pahalanya luar biasa. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian puasa Syawal, maka pahalanya seperti puasa selama setahun. Tapi bagaimana cara pelaksanaan puasa Syawal? Setelah kita isyaratkan tadi, ada khilaf di kalangan para ulama tentang awal start puasa Syawal. Sebagian mazhab berpendapat bahwasanya disunahkan hari kedua, karena kita secara umum dianjurkan untuk bersegera dalam melakukan kebajikan. Maka kita disunahkan hari kedua sudah puasa. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ya, kita tidak dianjurkan di awal Syawal karena musim-musim Lebaran dan macam-macamnya, masih banyak orang yang berkunjung dan yang lainnya. Tapi saya rasa di masa pandemi seperti ini, kalau tidak ada banyak kunjungan, ya kita puasa aja lebih cepat, ya. Adapun kalau seperti hari-hari biasa, minggu pertama kita masih dalam nuansa Lebaran, orang mengunjungi, kita mengunjungi. Gak enak kalau orang datang ke rumah ternyata tuan rumahnya sedang berpuasa. Gak enak orang mau datang ke rumah kita bilang malam saja karena siang hari saya sedang berpuasa. Kita open house, orang mau datang silakan aja. Sebagaimana pula kita juga menyenguk atau menziarahi kerabat, kawan dan yang lainnya. Tetapi dalam musim pandemi, ya mungkin hari pertama, hari kedua ada yang nekat kunjung-kunjungan, nggak ada masalah. Ya hari ketiga sudah selesai semuanya, maka silakan puasa, nggak ada masalah. Hari ketiga Syawal kita bersegera agar selesai dari ibadah yang agung tersebut. Kemudian yang kedua, tentunya dianjurkan untuk mengqadha utang bulan Ramadan terlebih dahulu. Mengqadha utang bulan Ramadan terlebih dahulu. Karena yang wajib lebih utama kita kerjakan, baru kemudian yang sunnah. Ya. Terutama kalau utangnya cuma sedikit, cuma 3 hari, 4 hari, 5 hari, selesaikan terlebih dahulu. 7 hari selesaikan, baru kemudian puasa Syawal 6 hari. Insya Allah ini yang terbaik, dan ini disepakati oleh para ulama, dan ini lebih utama, ya, selama dia masih memungkinkan untuk mengqadha bulan Ramadan dan masih ada waktu untuk puasa Syawal. Ya, tapi terjadi permasalahan jika misalnya seorang wanita punya hutang Ramadan misalnya 15 hari, ya mungkin dia haid 8 hari, kemudian dia safar 7 hari, hutangnya 15 hari, ya, kemudian dia mau mengqadha bulan Syawal, mengqadha Ramadan bulan Syawal, kemungkinan besar dia tidak akan bisa puasa Syawal, belum dia haid lagi di bulan Syawal, belum lagi dia ada kegiatan. Apakah boleh dia puasa Syawal terlebih dahulu, mengqadhanya ditunda? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama, ya. Bolehkah kita puasa Syawal terlebih dahulu sebelum mengqadha? Maka secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh, harus mengqadha dulu baru kemudian puasa Syawal. Ini fatwa banyak ulama, terutama di Arab Saudi, ya, Syekh Utsaimin, ya, kemudian para guru-guru saya juga demikian. Jadi terus bagaimana dengan orang yang ternyata kalau dia mengqadha bulan Ramadan maka sudah tidak sisa lagi bulan Syawalnya. Dia mengqadha 15 hari utangnya. Hari terakhir dia qadha adalah hari terakhir di bulan Syawal. Sudah selesai, bulan Syawal sudah selesai. Terus bagaimana puasa 6 harinya? Maka sebenarnya berpendapat dia qadha selesaikan. Maka setelah itu dia mengqadha lagi bulan Syawal. Dia kerjakan puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Di antaranya pendapat ulama mazhab yang lain. Ya, mereka mengatakan kalau sudah ternyata mengqadha bulan Ramadan
menghabiskan waktu bulan Syawal, tidak ada lagi hari untuk bulan Syawal untuk puasa Syawal, maka puasa Syawalnya dikodok lagi di bulan Dzulqa'dah. Segera karena ini uzur dan dia tetap mendapatkan puasa setahun penuh karena ditinjau dari illah. Kenapa dikatakan sebab dikatakan puasa setahun? Karena orang tersebut telah berpuasa 36 hari. 36 hari ya dikali 10 sama dengan 360 hari ya sama dengan 1 tahun bulan Hijriyah. 1 tahun bulan Hijriyah, 1 tahun Hijriyah. Oleh karenanya meskipun puasa Syawal dikerjakan di bulan Dzulqa'dah maka tidak jadi masalah. Ini pendapat yang kedua, dan ini pendapat saya lebih condong kepadanya, yaitu tidak mengapa kita puasa Syawal terlebih dahulu, kemudian kita mengqadha puasa bulan Ramadan di bulan yang lainnya. Kenapa? Karena mengqadha utang bulan Ramadan itu muassa, yaitu luas, waktunya panjang sampai bulan Sya'ban. Sebagaimana ibunda kita Siti Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak bisa mengqadha bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Limakanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau selalu perhatian terhadap Nabi. Ya. Kalau Nabi di siang hari ingin menggauli beliau sementara beliau dalam kondisi berpuasa, tidak enak bagi Nabi, karena bagaimana luar biasa. Maksudnya lihat bagaimana seorang istri sangat menghormati suaminya sampai tidak puasa, tidak mengqadha gara-gara jangan sampai suaminya ingin menggaulinya merasa berat. Mau digauli lagi puasa, enggak enak. Meskipun Rasulullah tentu tidak akan marah. Ya, tetapi itu maksudnya penghormatan Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau tahu di antara bentuk penghormatan kepada suami, itu beliau tidak puasa karena tidak ingin menyusahkan suaminya, ya, sehingga beliau tidak bisa mengqadha Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Nah, Aisyah radhiyallahu anha tatkala mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban, apakah dia tidak melakukan puasa-puasa sunnah yang lain? Tentu dia melakukan. Ya, kita tidak mungkin Aisyah tidak melakukan puasa sunnah. Dia insya Allah dia melaksanakan puasa Senin Kemis. Insya Allah dia melaksanakan puasa 3 hari dalam sebulan. Insya Allah dia juga puasa hari Arafah misalnya. Ya. Ya, berarti ini dalil bahwasanya Aisyah melakukan puasa-puasa sunnah sebelum selesai mengqadha Ramadan. Karena nggak terbayang, kita terbayang Aisyah selama setahun tidak melaksanakan puasa sunnah. Sulit kita bayangkan hal tersebut. Sekelas Aisyah ya. Kalau sekelas Aisyah kampung ya, ini Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita terbayang dia tidak melaksanakan puasa-puasa sunnah, ya, dan hanya mengqadha di bulan Sya'ban. Yang terbayang di benak saya, Aisyah radhiyallahu anha menunda mengqadha bulan Ramadan di bulan Sya'ban, ya, itu penghujung tahun, dan dia juga melaksanakan puasa-puasa sunnah. Kalau begitu, berarti dalilnya kita boleh melaksanakan puasa sunnah sebelum mengqadha utang bulan Ramadan. Kenapa? Karena waktu mengqadhanya panjang sampai di akhir bulan Sya'ban, ya. Dari sini pendapat yang saya pilih, wallahu alam bisawab, bahwasanya seorang wanita atau siapapun jika ingin mendahulukan puasa Syawal sebelum mengqadha bulan Ramadan, maka itu diperbolehkan insyaallah taala berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Wallahu alam bisawab. Kemudian berikutnya, adapun pelaksanaan puasa Syawal, maka kapan saja boleh dikerjakan di hari-hari Syawal. Tidak harus berurutan, boleh 2 hari berturut-turut, kemudian libur 3 hari, lanjut lagi 2 hari berturut-turut, libur lagi, kemudian 1 hari libur, 1 hari puasa, bebas, ya, tidak harus menempel dan tidak harus berturut-turut. Mau dipisah-pisah, mau digabung sebagian, pisah sebagian, ini semua diperbolehkan. Yang penting di bulan Syawal, mau puasa hari Jumat, mau puasa hari Sabtu, mau puasa hari Ahad, mau hari Senin, hari Kamis, bebas. Yang penting puasa di bulan Syawal, ya. Dengan demikian maka seorang akan meraih pahala selama setahun penuh, ya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang menarik yang mau kita bicarakan tentang bulan Syawal. Bulan Syawal, ya, adalah bulan di mana sebagian ulama berpendapat disunahkan untuk menikah di bulan Syawal. Ya, sebagian ulama berpendapat seperti mazhab Syafi'iyah berpendapat untuk disunahkan menikah di bulan Syawal. Kenapa? Karena berdasarkan hadis dari Urwah Ibnu Zubair dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih Muslim, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah sallallahu menikahiku di bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal, dan Rasulullah sallallahu tinggal serumah denganku, yaitu menggauliku juga di bulan Syawal, ya. Wa kanat Aisyatu tastahibbu an yubna bi nisa'iha fi Syawal. Makanya Aisyah suka jika wanita-wanitanya, yaitu mungkin dari kampungnya atau dari keluarganya, kerabatnya,
ya untuk tinggal serumah dengan suami mereka di bulan Syawal, ya. Karenanya rata-rata para ulama tatkala menyampaikan hadis ini seperti dalam Sahih Muslim, ya, hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab istihbabi tazawwuj wa tazwij fi Syawal wa istihbabi dukhuli fihi, ya, disunahkan untuk menikah atau menikahkan di bulan Syawal, dan disunahkan untuk menggauli istri juga di bulan Syawal. Karena orang Arab dahulu, mereka kalau menikah tidak langsung digauli seringnya. Mereka terkadang menikah, akadnya, nanti mereka ditunda beberapa. Seperti Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW. Aisyah menikah berusia 6 tahun atau 7 tahun di bulan Syawal, dan baru tinggal serumah setelah Aisyah datang bulan dan bisa untuk digauli, baru tinggal bersama Nabi SAW 3 tahun kemudian, juga di bulan Syawal. Sehingga menurut mazhab Syafi'i dianjurkan untuk menikah atau menikahkan di bulan Syawal, ya. Hadisnya tadi dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, tazawwajini Rasulullah SAW fi Syawal, Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal, wa bana bi fi Syawal, dan juga menggauliku, yaitu tinggal bersamaku di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni, siapakah yang paling mendapatkan, ya, banyak kebaikan dari Nabi seperti aku. Artinya Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kanat Aisyatu tastahibbu an tudkhila nisa'ah fi Syawal. Oleh karenanya Aisyah suka wanita-wanita beliau, yaitu kerabat beliau atau siapapun dari kampungnya, agar menikah di bulan Syawal. Hal ini kenapa? Ya, kenapa? Karena di zaman jahiliyah mereka bertasya'um dengan bulan Syawal. Itu mereka menganggap bulan Syawal adalah bulan sial, ya. Sehingga mereka melarang untuk menikah di bulan Syawal, ya. Mereka melarang untuk menikah di bulan Syawal, ya. Dan itu juga, ya, sampai sekarang saya dengar di sebagian tempat masih ada. Saya sempat ke sebuah kota di Indonesia. Mereka mengatakan, Ustadz, kalau kita mau bikin acara nikah jangan di bulan-bulan sekarang, nanti saja bulan tertentu. Saya lupa bulan Muharram atau bulan Syawal, saya lupa bulan tertentu. Kenapa? Kalau bulan itu koah-koah, yaitu tempat-tempat sewaan untuk acara-acara pernikahan, lagi kosong. Kenapa kosong? Karena banyak orang tidak mau menikah pada bulan tersebut. Mereka menganggap bulan tersebut bulan sial. Jadi kita aja yang sewa, yang sunnah-sunnah ini yang sudah ngaji, sewa karena lagi murah. Karena pada bulan tersebut orang-orang tidak mau menikah. Saya lupa bulan Muharram atau bulan Syawal, saya lupa, ya. Tapi saya bilang subhanallah, ini ada jahiliyah menganggap sial bulan tersebut untuk pernikahan. Dan itu sampai sekarang masih ada, di mana sebagian kaum muslimin kalau ingin menikah, maka mereka mengecek terlebih dahulu hari lahir, kemudian hari lahir calon mempelai laki, hari lahir calon mempelai wanita. Mereka hitung dengan rumus tertentu. Mereka mengatakan bulan ini enggak baik, tunggu bulan yang baik pada tanggal sekian. Ya, dan ini adalah bentuk namanya tatayur, menganggap buruk hari-hari tertentu, menganggap buruk bulan-bulan tertentu. Ini adat jahiliyah. Kesyirikan zaman jahiliyah, kesyirikan kaum musyrikin, kesyirikannya Abu Jahal, di antaranya seperti ini. Dan itu masih ada di zaman sekarang, menganggap sial waktu tertentu dan menganggap sial zaman tertentu. Dan ini tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Seperti yang juga diyakini oleh sebagian orang, seperti mereka melaksanakan namanya sholat Rabu Wekasan. Ini tidak boleh. Sholat Rabu Wekasan itu dibangun di atas meyakini hari Rabu adalah hari sial. Dan tidak ada dalilnya seperti mereka mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan nenek moyang kami dahulu pernah hari Rabu tersebut terjadi bala, sehingga mereka akhirnya banyak yang sakit atau banyak yang meninggal. Akhirnya setiap Rabu tertentu, entah Rabu di awal bulan apa, ya, bulan Rajab atau bulan apa, maka kita mengadakan sholat untuk menangkal bencana tersebut, ya. Tetapi sholat ini, pertama sholat yang bid'ah, dibangun di atas keyakinan syirik, meyakini hari tertentu adalah hari yang sial, ya. Sebagian ustadz berusaha, enggak, ini adalah tidak ada dalilnya memang, tetapi ini adalah mimpi atau anjuran seorang kiai, ya. Kalau mau diikuti boleh, kalau enggak. Kita bukan masalah mimpi kiai, masalahnya ini enggak boleh meyakini hari tersebut hari yang sial, tidak boleh. Dalam Islam tidak ada hari sial, ya. Yang ada musim-musim kebaikan, atau hari sial kalau orang bermaksiat baru hari sial.
fi ayyamin nahisatin, seperti yang dialami oleh kaum kaum Ad. Tatkala Allah mengirim angin kencang kepada mereka, Allah mengatakan fi ayyamin nahisat, hari sial mereka. Kenapa? Karena mereka bermaksiat kepada Allah, sehingga datanglah kesialan kepada mereka. Adapun hari nggak ada masalah, kemudian kita menganggap hari Rabu hari sial. Ini tidak boleh. Ini melakukan bid'ah dibangun di atas keyakinan syirik. Kenapa Allah menjadikan hari Rabu hari sial? Demikian juga saya dapat waktu saya pergi ke Australia, sebagian orang bilang ada zikir tertentu, wirid tertentu atau dilakukan oleh sebagian kelompok. Mereka berzikir setiap hari Selasa. Saya tanya kenapa? Ini zikir tolak bala. Kenapa? Karena nenek moyang mereka dahulu ada yang pernah diserang penyakit, mungkin wabah, hari Selasa. Sehingga setiap hari Selasa, mungkin setiap bulan, entah Selasa minggu pertama atau minggu berapa, dianggap sial, sehingga mereka harus wirid penolak bala. Sama, ini juga wirid yang bid'ah, yang dibangun di atas keyakinan kesyirikan. Karenanya, Nabi SAW semangat untuk menikahi Aisyah di bulan Syawal, bahkan berhidup serumah dengan Aisyah di bulan Syawal. Bahkan Aisyah berbangga dengan berkata kepada orang-orang, dia mengatakan, ya, fa ayu nisa'i Rasulullah sallam kana ahdha indahu minni. Siapa sih dari istri-istri Nabi yang paling mendapatkan banyak kebaikan dari Nabi seperti aku? Artinya, padahal aku dinikahi bulan Syawal. Jadi isyarat bahwasanya Nabi sengaja menikah di bulan Syawal untuk menyelisih adat jahiliyah, dan ini kebiasaan Nabi SAW. Nabi menyelisihi agar orang punya keyakinan dirubah. Ini banyak kalau kita lihat syariat-syariat yang Nabi sengaja, kalau kita melawan mainstream, ya, orang semua